Kembali lagi di channel Nias Pride bersama Ona dan ada Bang Ade, Hilarius Tuhan. Halo Bang, Ya, sehat ya Bang? sehat, sehat, sehat. Jadi beliau ini adalah salah satu paslon nomor satu di Pilkada Nias Selatan. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, gali-gali sedikit lah, tapi berbobot. Nah, kita ngobrol aja nih Bang ya. Boleh, boleh. Kan namanya pemerintah nih Bang, Mm-mm. pasti ada yang namanya masyarakat yang mengadu ke Ya, pemerintahan. Gimana caranya konsep pelayanan publik itu nyampe ke masyarakat nih Bang? ya. Sebenarnya pelayanan publik itu kan akan dilaksanakan oleh pemerintah. Hmm. Pemerintah memang, ya itulah tugasnya untuk melayani masyarakat. Nah, untuk itu memang perlu transparansi, Oke. ya perlu profesional dalam pekerjaan, ya perlu keikhlasan, perlu kejujuran di dalam hal mengabdi. Ya. Oke. Ya tentu kan kalau kita pikir-pikir, kalau sudah itu mungkin ya kesadaran sendiri dalam hal melayani, tidak ada lagi merasa bahwa ya saya sadar bahwa saya juga sebagai pelayan. Ya. Oke. Pelayan tentu kalau diartinya melayani kan bukan juga dalam arti bahwa sejauh seperti yang kita pikirkan, tidak. Iya. Tapi ada standar-standar pelayanan sehingga kebutuhan-kebutuhan publik itu bisa tercukupi. Oh Ya, iya. misalnya mungkin dia mengurus surat-surat, Iya. ya bagaimana percepatan-percepatan yang kita lakukan, ya Oh. bagaimana kita melayani dia, bagaimana dia memang merasa nyaman. Betul. Mungkin kalau ada kekurangan kita memberikan dia misalnya petunjuk bahwa kekurangan itu harus dilengkapi, Ah, dan mungkin bahkan kita katakan melengkapinya seperti ini, seperti ini. Nah, supaya publik itu merasa terayomi, ah. merasa terlayani, Iya. ya sehingga ya dia juga merasa nyaman di Oke. dalam hal kehidupannya. Nah, dan memang pemerintah itu memang karena semua itu regulasinya kan dari awal kan ada di pemerintahan. Iya. Ya karena negara ini adalah sebagai instrumen Betul. menggerakkan daripada ya bagaimana daerah-daerah bisa berkembang. Ah. Makanya negara memberikan anggaran-anggarannya, Iya, betul. ya, memberikan anggarannya dari pusat, dan bagaimana daerah itu mencoba membagikan anggarannya di dalam hal pelayanan untuk masyarakat. Ya, Hmm. ya tentu pelayanan ini memang ada dua. Ah. Kadang-kadang saya sering mengatakan pelayanan dalam sifat tugas dan pelayanan juga bagaimana SDM, Oke. sumber daya Sumber manusia, ya supaya ya pelayanan itu akan lebih baik lagi. Oke. Iya, Jadi semua basicnya dari emang pelayanan, rasa melayani ya. ya, Oke. Ini juga menarik juga nih buat teman-teman nih, background kita nih pantai cakep nih. ya, Ini ngomong-ngomong soal pantai, pasti ada ratu bunganya sama pariwisata. Nah Bang, mau nanya nih Bang, Nias Selatan kan dikenal pariwisatanya. oke. Gimana nih cara Abang nih Hmm. biar pariwisata Nias itu makin apa namanya Makin ekspos, oke lah. makin oke gitu, makin go internasional. Iya, pasti oke lah. Kira-kira gimana nih Bang? Iya, kalau kita berpikir bahwa peluang-peluang itu ada Iya, di pariwisata, mungkin pariwisata bahari iya, atau mungkin pariwisata budaya, mengapa enggak? oke. Ya, mengapa enggak kita mengambil peluang-peluang itu? Ya, Mm. tentu peluang-peluang itu kita menyadari bahwa bagaimanapun juga memang perlu satu proses. Iya betul. Ya, perlu proses. Mengapa saya katakan memang perlu satu proses? Bagaimana kita meyakinkan orang? Mm. Kembali kepada pelayanan lagi tadinya. Bagaimana Oke. orang berwisata merasa nyaman, Nyaman, benar. merasa enak, Aman merasa juga. happy lah Happy. dengan keadaan-keadaan dia mau berwisata di daerah-daerah kita ini di Iya. Selatan. Tapi yang paling penting bahwa ada peluang, ya ada peluang. Betul, pasti. Ya pasti kita lihat bahari kita mungkin untuk yang kita sudah terkenal itu kan selancar ya. Iya betul, selancar. Selancar.
Terus belum lagi kita menggali divingnya, snorkelingnya. Oh, ada spotnya bang? Ya banyak spotnya. Wih, cakep nih. Ya tentu pertama-tama dulu kan ya semua menangani itu kan tidak akan mungkin ya dengan kondisi yang ada. Iya. Step by step lah, satu persatu Betul bang. kita gali sehingga soal manajemennya juga akan bisa teratur. Jadi bisa lebih baik lagi. Bisa Bang. lebih baik lagi. Coba seperti rumah adat di bawah mata luo itu dengan lompat batunya. Mungkin seluruh dunia ini satu-satunya lompat batu ya adanya di bawah mata luo dunia atau di Kepulauan Nias ini. Iya betul. Ya tentu hal-hal itulah yang mungkin orang mau datang, mau melihat. Tapi pikiran kita kan bagaimana dia datang dan datang lagi. Iya. Kan itu yang menjadi pemikiran kita. Jangan dia datang terus nggak balik lagi. Iya, tapi dia datang lagi. Nah, kembali di masalah-masalah seperti itu, itulah gunanya bahwa ya bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita, mau memberikan pemahaman-pemahaman. Ya termasuklah sekarang anak muda. Iya. Ya, saya mau mengatakan kaum milenial. Iya, kaum milenial. Ya, jangan sampai nggak punya tempat nantinya. 10 tahun, 20 tahun lagi tidak punya tempat lagi. Kalau dari sekarang bagaimana mengelola satu daerah tidak baik, akhirnya tidak baik. Iya. Akhirnya kaum milenial kan tidak punya tempat lagi. Betul, betul. Tapi kalau sudah baik, sudah bagus, ya, kaum milenial sudah punya tempat untuk melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi. Ada sarananya. Ada sarananya dan segala macam. Nah, itulah makanya kaum milenial ini sekarang ini ya justru di garda depan ini. Oke. Kalau milenial di garda depan. Karena yang dipikir kaum milenial bagaimana 10 tahun ke depan, bagaimana 20 tahun ke depan. Kalau bukan kaum milenial yang dabrak sekarang ini, yang mendobrak ini, ya kapan lagi? Apa iya menunggu 10 tahun, 20 tahun ke depan? Atau sudah hancur semua? Iya, jangan terus dong. Mana tempatnya kaum milenial di situ? Iya. Tapi kalau dari sekarang sudah mulai tertata, sudah mulai ini, ya tinggal nanti mungkin kalau milenial ada tempat di situ untuk inovasi-inovasi lagi. Ya itu memang yang sering saya katakan, apa sih kaum milenial? Ya, coba dipikir, apa tempat kami 10 tahun, 20 tahun ke depan? Oke, benar juga sih. Ya, mengapa kita harus seperti ini? Mengapa kita harus dobrak? Mengapa kita harus memang ya mau berkorban untuk itu? Mengapa kita harus tidak mau menjadi perubahan? Ya, mengapa bukan kita jadi pelaku perubahan itu? Ya, paling tidak kita mau melihat 20 tahun ke depan. Karena kaum milenial lah yang ada 20 tahun ke depan. Mereka jadi pelaku. Jadi pelaku. Ya, jadi pelaku itu semua, mau pelaku bisnis. Ya, iya, betul. Mau pelaku swasta, mau pelaku pemerintahan, dan pelaku. Jadi kalau sekarang sudah mulai rusak, ya terus mau milenial mau dibawa kemana? Iya, betul. Di mana tempatnya? Ya, mau di mana tempatnya? Apa juga mau ikut rusak? Ya, bahaya kalau rusak milenial ini. Bahaya kan. Saya karena masih meyakini bahwa kaum milenial itu tidak mau rusak. Iya. Kalau kaum milenial itu masih kepingin supaya bagaimana bagus, bagaimana baik. Karena rumah mereka sendiri, masa depan tuh rumah mereka sendiri. Iya, betul. Rumah-rumah kaum milenial, bukan kaum-kaum yang sudah lansia usia tidak. Ya, kalau dari sekarang dari kehidupan milenial tidak mau menata dari awal ya sudah habislah. Iya, betul. Ya. Betul juga, betul. Nah, itulah gunanya bagaimana kaum milenial ini. Nah, tentu semua saya katakan pakai proses. Ya. Bagaimana orang mau berkunjung datang. Jangan sampai saya katakan tadi, bagaimana supaya pengunjung datang banyak. Ya jangan sampai dia datang terus nggak balik-balik lagi. Jangan sampai kecewa mereka. Ya, jangan sampai kecewa. Mengapa nggak kecewa? Mengapa terjadi kecewa biasanya? Ya kan hanya dua biasanya. Ya, objeknya dan SDM-nya yang melayani mereka. Ya, orang wisatawan itu kan mau pergi datang mau nyaman, mau happy dia. Senang lah. Ya, maaf aja lah. Ya mungkin ya dia udah capek di kantor, udah capek bikin udahlah kepingin mau refreshing juga ya. Jadi seketika dia nyampe bagaimana mungkin kesannya bagus. Dia akan nyampaikan kepada teman, "Oh, di sana bagus loh." Bawa lagi teman. Barang kita ketinggalan dikembaliin loh. Oh iya. Di sana kita nggak dimarah-marahin loh. Kalaupun salah mungkin dikasih tahu. Ya secara santun, secara ini. Secara baik-baik. Ya, secara baik-baik. Ya, di sana enak, nyaman kita. Wah, dia pasti temannya. Oh, saya juga kepingin mau ke sana. Tapi kalau seketika ada cerita bahwa di sana, aduh parah lah. Iya. Ya, parah, payah katanya. Nggak mau balik dia. Sudah dia nggak mau balik.
temannya yang lain pun nggak mau datang. Iya, jadi omongan Jadi omongan. Betul. Ya karena memang dampak itu. Ya dampak itu yang kita mau dapatkan. Betul. Ya dengan keramaian, dengan majunya wisatawan ini mau datang berduyung-duyung. Karena ini pasti perputaran ekonomi pasti jalan. Iya. Jalan. Orang mau jajan. Iya, betul. Mau beli kelapa muda. Ya terus mau beli ya mungkin rokoknya, mungkin mau beli ada souvenirnya juga. Souvenirnya. Paling tidak dia mau sewa mobil jalan ke sana. Betul. Dia mungkin mengambil gate-nya untuk ngantar dia ke sana. Ya paling tidak penginapan, soal makan. Pasti dia kan menjadi ekonomi berkembang. Ya, tapi kalau sekarang ini misalnya kita tidak mulai, kapan lagi? Betul, Bang. Ini makanya saya katakan kaum milenial ini sebagai garda ke depan. Ya, garda depan. Kita bukan mikirin besok kan? Iya, betul. Kita mikirin kan 20 tahun yang akan datang. Betul. Soal pariwisata juga kita mikirin 20 tahun yang akan datang. Kalau semua daerah-daerah tadi yang pulang kita rusak, habislah. Selesai. Iya. Ya. Betul. Kita kan sudah masuk di dalam surfing. Surfing sudah nasional, bahkan bertaraf internasional, khusus untuk Nia Selatan. Iya, kurang apa lagi? Tapi kita sekarang tinggal mengembangkan itu. Hanya 2020 ini karena ada corona. Seluruh dunia juga nggak bisa kita ganggu itu kan. Ya, tapi ya sudahlah, siapa tahu 2021. Ya marilah, justru anak-anak muda, anak milenial ini tolong saya ditekan supaya untuk ya saran segala macam ini bisa jadi maju. Nah, itu boleh tuh buat teman-teman milenial tuh. Jangan nanya, udah nunggu aja. Seolah-olah bupati itu kan punya kekuasaan, seolah-olah bupati itu tidak mau mendengar aspirasi. Ya betul, kalau pola pikirnya masih kayak gitu. Ya, tapi kalau pola pikirnya ya bagus, mari kita dukung, mari kita sama-sama ya mendukung itu. Harus berani juga. Oh, berani menjadi agen perubahan. Memang nerima-nerima aja. Kalau dulu itu hanya nerima saja, dulu kan terjadi unsur rasa itu kan begitu. Mau merubah ya. Mau merubah. Dulu merubah dalam sistem pemerintahan. Tapi sekarang mau merubah sistem kemajuan. Jadi sudah bergeser lagi. Jadi ngajak sama-sama buat maju. Iya, sama-sama maju. Apa aja menjadi ya kalau istilahnya kita masing-masing ini apa yang harus kita lakukan untuk daerah kita. Betul. Ya kalau mungkin lebih besarnya lagi apa yang kita lakukan untuk negara ini kan. Iya betul. Ya, tapi di untuk daerah kita lah, apa yang sekecil apapun lakukan lah. Dimulai dari daerah kita sendiri. Iya, karena daerah kita sendiri, karena kita sendiri yang bikin maju kok. Betul sekali. Ya baru orang lain nanti melihat. Ya coba ya misalnya ya ini saja, mungkin pantai ini tadi disinggung. Ya bagaimana kita membuat satu sedikit ya mungkin agak bersih dan segala macam. Memang pagi ini belum dibersihin. Iya. Karena ada kegiatan. Tapi coba kalau sudah bersih, orang yakin datang nyaman. Betul. Kayak teman-teman ini. Iya. Ya mengapa nggak harus dikun kok di sini? Tapi kan merasa nyaman ya. Asik sih bang. Asik. Asik banget. Makanya kita harapkan juga, mungkin juga promosi ini kan. Iya betul sekali. Ya pantai ini kan promosi. Namanya pantai ya Sobawa Green saya bikin. Sobawa Green, wih. Ya, jadi kalau sudah seperti itu orang kan, oh iya ya. Ya, kok mereka enak bener di pantai itu, memang enak. Memang enak bener. Di pantai. Kesini makanya. Ya, nggak usah ini, pokoknya jangan ragu-ragu. Betul. Ya, Anda mau mandi, mau apa, itu selesai mandi ada shower, mungkin cuci badan, kita udah siapkan. Nah, ya itu yang saya katakan, ini yang bisa mendobrak-dobrak ini. Karena milenial inilah yang punya suara banyak. Iya betul. Milenial ini yang punya, ya artinya pola pikir intelektual jauh lebih banyak dibandingkan yang sudah mungkin soal umur, betul. kecil. Karena lebih melek lah mereka. Memang lebih melek lah, dan pengalamannya lebih banyak. Saya mau mengatakan itu soal pengalaman, pengetahuan, ya soal komunikasi, ya soal ya pengalaman tadi bagaimana dengan perkembangan zaman, ya pasti bisa. Ya, saya yakin bisa. Pasti harus bisa sih. Tapi bang, ngomong-ngomong nih kan soal tadi kan ada kaum milenial nih. Ya. Untuk membangun daerahnya sendiri. Tapi kadang dia namanya di suatu daerah itu kan ada juga faktor lapangan kerja juga bang. Nah ini gimana caranya abang nih untuk lapangan kerja khususnya di Nia Selatan ini makin bertambah banyak dan juga banyak investor yang masuk. Ya.
seperti gitu. Oke. Kira-kira gimana? Memang ada kaitannya, semua itu tidak bisa di-cross, tidak bisa dipisah-pisah. Ada kaitannya dengan kemajuan, pasti lapangan kerja banyak. Betul. Ya, karena memang ya itulah artis ada satu sebab dan akibatnya seperti itu. Dengan kemajuan, bayangin aja, kita bangun hotel, sekarang sudah mulai. Iya. Ini kan soal kepercayaan ini. Orang mau investasi, percaya apa tidak? Gitu. Betul. Ya, satu dulu nyaman apa tidak? Iya. Ya, kedua customernya ada atau tidak? Iya, betul. Ya. Kalau sudah maju pasti customer ada. Dan datang lagi sih. Pasti datang lagi. Customernya pasti ada customer yang sudah tetap, ada yang mungkin yang baru. Ya, tapi ya kan saya katakan tadi bahwa kaum milenial ini jangan berpikirnya bahwa ya mau cari kerjaan, tidak. Menciptakan juga ya pekerjaan, lowongan pekerjaan bisa. Tapi yang ada di pikiran kita selalu begini. Ya, bagaimana daerah itu maju sehingga terciptalah lapangan pekerjaan. Bukan bagaimana tercipta lapangan pekerjaan baru daerah maju. Jangan dibalik-balik. Oke. Berarti ada unsur mindsetnya. Oh iya, jangan kita balik bagaimana saya kerja. Iya. Baru maju. Enggak. Tapi bagaimana daerah itu maju bisa akhirnya tercipta lapangan kerja. Kalau tidak maju bagaimana mau tercipta? Kita bikin lapangan kerja sekarang. Wah, berduyun-duyun kita kerja ya. Tapi nggak maju-maju ya bangkrut. Iya, betul juga. Ya, kalau bangkrut pailit. Ya pailit ya bubar gitu loh. Iya. Bubar jalan semua perusahaan itu. Tapi kalau ini sudah maju, ya mungkin step by step pasti nambah karyawan, nambah. Terus peluang-peluang lain untuk menjadi pembisnis. Ya, macam-macam pembisnis dalam kaitan itu pasti bisa. Berarti nih anak-anak mudanya diajak dan ditantang untuk berinvestasi di daerah sendiri. Oh iya, kita nantang lah. Ya, yang namanya kita berjuang. Kita mau nantang, mari gitu. Ya, tapi bukan dalam arti pemikiran kita yang besar, enggak. Sekecil apapun. Itulah perjuangan itu. Termasuklah adik-adik sekarang ini sudah melakukan begini. Ya kan sudah satu investasi itu. Jadi malu Bang. Ya, sudah melakukan satu investasi. Bahwa bagaimana mempromosikannya Selatan. Iya Bang. Ya bagaimana kita bercakap-cakap supaya bagaimana kaum milenial maju. Ya, bagaimana bisa kita tantang, mari. Ya bagaimana bikin satu grup, bagi kelompok, mari. Jangan kita hanya berpangku tangan. Jangan hanya kita berpikir, loh kok bisa begini, kok bisa begini. Betul. Tapi tidak kita melakukan sesuatu. Soal maju nantinya akan maju seketika melakukan dulu. Baru kita yang namanya kita evaluasi, kita analisa di mana kelemahan. Kalau soal bisnis ya, di mana kelemahan kita. Makanya kadang-kadang di istilah bisnis itu kan ada grand opening, soft opening. Oh iya, akhirnya betul. Orang berpikir gini, subsidi dulu kan. Ya. Artinya bahwa ada sesuatu hal bahwa berbisnis itu tidak langsung untung. Betul. Ya pasti ada ruginya dulu. Ada ruginya. Tapi dia kan harus itu dulu kan, opening dulu. Dia harus baru dia evaluasi di mana harus kelemahan, di mana ini. Ada modal yang harus dikeluarkan dulu. Ada, betul. Ya, tapi kadang-kadang juga bukan modal besar. Karena memang ada juga prinsip bahwa ya bukan kita mencari uang, tapi mencari pekerjaan untuk dapat uang. Rata-rata kan kita berprinsip mau cari uang. Iya betul. Ya kan salah ini. Baru ada kerjaan. Tapi seharusnya melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang. Cakep nih. Ya, nah, itulah saya mau menantang adik-adik milenial itu. Ya, kita mau jadikan apa nih Selatan ke depan? Atau Kepulauan Nias ini mau kita jadiin apa? Ya tergantung kita kan. Betul. Ya, tergantung ke kaum milenial. Kaum milenial apa kebutuhannya 10 tahun, 20 tahun akan datang. Ya, persoalannya kan itu. Apa kira-kira yang dapat potensi dari sini? Apa kira-kira yang ada peluang dari sini yang mulai sekarang direncanakan, karena itu memang perlu juga perencanaan yang baik. Itulah milenial itu. Wah, kami ini hanya tinggal berapa tahun lagi lah selesai juga kan. Kaum milenial ini kan 10 tahun 20 tahun ke depan itulah yang memegang daripada artinya negara inilah. Ya, betul. Ya, termasuklah di Kepulauan Nias ini. Ya, kalau sekarang milenialnya itu cuek, tidak mau tahu, apalagi misalnya udahlah masa bodoh, ya jangan. Iya. Betul tuh, jangan.
kita tidak punya kualitas, nanti kita tidak punya daya saing. Betul sih, Bang. Orang lain sudah maju, Kita kita masih ketinggal. masih aja pakai dek. Ya. Orang lain sudah terbang, Gitu. kita masih Wah, jadi gitu. belakang dek. Ngapain? Ya, Sip. jadilah kalau bisa jadilah di depan, janganlah jadi buntut dulu. Wih, cakep Iya. nih. Waduh, seru sekali nih perbincangan kita Ah. dengan Bang Ade. Cuman kita karena masalah waktu dan durasi, Ya, oke. kita akan sudahi. Tapi ini tantangan juga nih buat teman-teman milenial untuk memajukan daerahnya sendiri, khususnya di Nias Selatan bersama Bang Ade. Nah, Bang, jadi kita punya tagline nih, Bang. Nias Pride, kita cinta Oke. Nias, tapi tangannya begini, Bang. Oh iya, begini tangannya. Iya, oke. Iya. Nias Pride, kita Ya, cinta oke. Nias. Cinta Nias, masa depan ada di tangan kaum milenial. Cakep. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Ya oke, Bye. baik.